Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Lutfiatul Khairah, NIM T 2019-10-10. Baik, di sini saya akan memaparkan penjelasan dari isi makalah saya yang berjudul Peran Sekolah dan Keluarga dalam Pembentukan Karakter dan Kepribadian Anak. Nah, di sini sebelum kita bahas, kita harus mengetahui karakter sendiri berasal dari kata karakter yang berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, karasein, dan di dalam bahasa Inggris yaitu karakter. Sedangkan di dalam bahasa Yunani yaitu karakter dari krasain yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Karakter bisa diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, watak, dan budi pekerti. Karakter bertujuan untuk mengetahui akhlak atau budi pekerti seseorang dan untuk melihat dan membedakan akhlak seseorang yang sangat abstrak jika dilihat oleh pandangan mata langsung. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau yang biasa disebut dengan menandai. Bisa juga memfokuskan bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan, yakni dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya karakter itu yaitu disimpulkan bahwa orang yang berperilaku jelek bisa juga dia mempunyai watak atau karakter yang jelek atau yang biasa kita gunakan yaitu kata-kata negatif. Sebaliknya, orang yang mampu berperilaku sesuai dengan aturan atau nilai-nilai yang berlaku, orang tersebut bisa dikatakan mempunyai akhlak mulia atau mempunyai karakter yang positif. Karakter merupakan fondasi terciptanya 4 hubungan, yaitu yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan alam, yang ketiga hubungan dengan sesama manusia, dan yang keempat hubungan dengan kehidupan baik di dunia atau di akhirat. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah yaitu tentang bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya, yang mana penciptanya yang telah memberikan karakter atau sifat yang melekat pada dirinya, sehingga manusia tersebut bisa mengatur bagaimana hubungan atau kedekatan manusia dengan penciptanya. Terus yang kedua yaitu hubungan dengan alam. Maksud dari hubungan dengan alam yaitu bagaimana sifat seorang individu atau seorang manusia sangat membutuhkan alam untuk mengapresiasikan karakternya tersebut. Terus yang ketiga yaitu hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia yaitu hubungan yang mana menjalin ikatan silaturahim, yaitu bersosialisasi sesama manusia dan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Dalam artian bahwa setiap individu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi setiap individu sudah pastinya membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Terus yang keempat, hubungan dengan kehidupan baik di dunia atau di akhirat. Maksudnya yaitu hubungan dengan dunia dan akhirat, yaitu bagaimana hubungan dari setiap individu yang ketika melakukan suatu hal yang ada hubungannya dengan dunia dan akhirat, dan setiap individu ketika melakukan suatu hal maka harus memikirkan apakah hubungannya di akhirat nanti, dan dia itu memperkira-kirakan apa yang dilakukan dia di sini itu bermanfaat di dunia atau bermanfaat di akhirat atau kedua-duanya. Sebuah karakter tidak lahir dari sebuah faktor keturunan, akan tetapi sebuah karakter itu tumbuh melalui proses pendidikan karakter sendiri. Karakter mempunyai kedudukan yang sangat lebih tinggi dibandingkan dengan moral. Karena karakter tidak hanya berisikan tentang benar dan salah, melainkan bagaimana cara menanamkan kebiasaan yang bernilai positif atau baik dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu sekolah. Peran sekolah
untuk membentuk perilaku kepribadian dan karakter sekolah sebagai agen pembentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Pendidikan karakter sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya pendidikan karakter ini adalah ciri dari keberagaman nilai yang diujung dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pendidikan karakter sendiri yang bertujuan untuk membangun keberadaban bangsa. Pendidikan karakter erat kaitannya dengan pembinaan moral. Karakter juga ada sangkut pautnya dengan dukungan pengetahuan yang berisikan kebaikan, keinginan agar terus-menerus berbuat baik dan melakukan suatu hal yang mengandung kebaikan, yang mana suatu kebaikan tersebut akan bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Dan sekolah juga salah satu lembaga yang mana lembaga tersebut dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, yang mana nantinya kegiatan tersebut digunakan atau sebagai ajang bersosialisasi siswa-siswa untuk menambah atau mencari teman baru. Dan dari bersosialisasi tersebut, siswa bisa membangun karakter yang dimilikinya atau mengembangkan potensi-potensi yang ia miliki. Di samping itu juga keluarga juga mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter kepribadian seorang anak. Karena sebuah keluarga adalah pokok utama yang mengetahui proses perkembangan anak. Yang mana keluarga mempunyai peran untuk ikut andil dalam proses kembang tubuh anak. Keluarga terbentuk dari dua insan yang berbeda lalu disatukan oleh sebuah ikatan, yaitu pernikahan. Kepribadian dan karakter seorang anak juga ada keterkaitannya dengan kepribadian dari karakter kedua orang tuanya, yang mana seorang anak akan menirukan apa yang pertama kali ia lihat. Seumpama seorang anak dididik atau diasuh oleh orang yang mempunyai potensi luar biasa, dan sehingga anak tersebut dari kecil sudah mempunyai pandangan dan dia harus menirukan apa yang dia lihat dari kecil tersebut, yaitu mengikuti atau mencontoh apa yang dia lihat. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh keluarga terhadap individu. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Bagi setiap orang, keluarga mempunyai proses sosialisasi untuk dapat memahami, menghayati budaya yang berlaku dalam masyarakatnya. Pendidikan dalam keluarga sangat penting dan merupakan pilar pokok pembangun karakter seorang anak. Pendidikan wajib dimiliki tidak hanya oleh masyarakat kota, tetapi juga masyarakat perdesaan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih dihormati karena dianggap berada di strata yang tinggi. Kualitas seseorang dilihat dari bagaimana dia menempatkan dirinya dalam berbagai situasi. Manusia Indonesia yang berkualitas hanya akan lahir dari remaja yang berkualitas. Nah, remaja yang berkualitas hanya akan tumbuh dari anak-anak yang berkualitas juga. Keluarga sebagai lembaga sosial terkecil memiliki peran penting dalam hal membentuk karakter individu. Keluarga juga begitu penting karena melalui keluarga kehidupan seseorang terbentuk. Bagaimana itu kepribadiannya, potensi-potensi yang ia miliki itu semua berasal dari didikan keluarganya. Sebagai lembaga sosial terkecil, keluarga merupakan miniatur masyarakat yang kompleks karena dimulai dari keluarga, seorang anak akan mengalami proses sosialisasi. Dalam keluarga, seorang anak
belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dan dibudayakan dalam keluarga tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka seiring dan perkembangan zaman. Pendidikan moral dalam keluarga mulai luntur. Arus globalisasi menyerang di segala aspek kehidupan bermasyarakat, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat perdesaan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga sangat besar sebagai penentu terbentuknya moral manusia yang dilahirkan. Fungsi keluarga sebagai sistem sosial terkecil. Keluarga memiliki pengaruh luar biasa dalam pembentukan karakter suatu individu. Keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus dan harus mempersiapkan dan menyediakan wadah atau segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, sikap keluarga dibutuhkan dan saling menyayangi satu sama lainnya supaya mereka dapat hidup lebih tenang dan tenang. Definisi tersendiri bagi orang Jawa, keluarga merupakan sarung keamanan, sumber perlindungan. Pengertian keluarga dapat juga dilihat dalam arti kata sempit sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami, istri, dan anak-anak mereka. Sedangkan keluarga dalam arti kata yang lebih luas, misalnya keluarga RT, keluarga komplek, atau keluarga Indonesia. Keluarga menjalankan perannya sebagai suatu sistem yang dapat membentuk karakter serta moral seorang anak. Keluarga tidak hanya sebuah wadah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak sebagai sebuah keluarga yang sesungguhnya, dan itu lebih dari itu. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi anak. Berawal dari keluarga, segala sesuatu berkembang. Kemampuan untuk bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, berpendapat, hingga berperilaku yang menyimpang. Keluarga merupakan payung atau tempat teduh bagi kehidupan seorang anak. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi seorang anak. Beberapa fungsi keluarga selain sebagai tempat berlindung yaitu 1. Mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dan di mana keluarga tersebut berada. Terus yang kedua yaitu mengusahakan terselenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga. Maksudnya yaitu ekonomi, sehingga keluarga sering disebut unit produksi. Yang ketiga, melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi atau jompo. 4. Meneruskan keturunan atau reproduksi. Di samping itu, keluarga juga berfungsi sebagai kelestarian sistem sosial yang bersangkutan. 2. Manitense, yaitu perawatan dan pengasuhan anak hingga mereka mampu berdiri sendiri. Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental. Bila seorang anak dibesarkan pada keluarga pembunuh, maka ia akan menjadi seorang pembunuh. Bila seseorang anak dibesarkan melalui cara-cara kasar, maka ia akan menjadi pemberontak. Akan tetapi, bila seorang anak dibesarkan pada keluarga yang penuh cinta kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi cemerlang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Keluarga sebagai tempat bernaung merupakan wadah penempatan karakter individu. Pada masa sekarang ini, pengaruh keluarga mulai melemah karena terjadinya perubahan sosial, politik, dan budaya. Keadaan ini memiliki andil yang besar terhadap terbebasnya anak dari kekuasaan orang tua, sehingga keluarga telah hilang fungsinya dalam pendidikan. Tidak seperti fungsi keluarga pada masa lalu yang merupakan kesatuan produktif sekaligus konsumtif. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalin hidup bergantung pada berhasil atau tidak peran keluarga dalam menanam ajaran moral kehidupannya. Keluarga lebih dari sekedar pelestarian tradisi.
Keluarga bukan hanya menyangkut hubungan orang tua, merupakan wadah tercurah segala inspirasi. Keluarga menjadi tempat pencurahan segala keluh kesah. Keluarga merupakan suatu jalinan cinta kasih sayang yang tidak akan terputus. Oleh karena itu, orang tua adalah pembimbing yang paling utama dan memiliki peran penting atau khusus untuk perkembangan kepribadian anaknya. Oke. Sekolah dan keluarga mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter anak, yang mana karakter tersebut akan membantu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karakter sendiri mempunyai ciri khas yang berkenan dan tertanam dalam jati diri dan merupakan saripati kualitas batiniah atau rohaniah. Karakter merupakan pondasi terbentuknya 4 hubungan pada manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan kehidupan dunia atau akhirat. Sekolah adalah suatu lembaga atau bangunan yang digunakan atau dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan. Sekolah juga termasuk screening moral. Yang dimaksud screening moral yaitu penyaring moral atau tingkah laku manusia agar tidak sampai berbuat kejelekan. Sekolah juga membentuk kepribadian. Makna dari kepribadian sendiri adalah sifat seorang individu berteknologi. Orang bisa dikatakan baik karena orang tersebut mempunyai akhlak atau budi pekerti yang baik. Keluarga juga berpengaruh penting dalam individu, karena keluarga adalah awal pertama yang mengajarkan seorang individu untuk mempunyai kepribadian yang lebih baik dan mempunyai sifat yang baik, baik itu akan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan bila ada salah kata.